Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 4C. Assalamualaikum. Selamat sehat semuanya ya anak-anak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apa, dan juga bahagia sekeluarga. Sambil berdoa mudah-mudahan virus corona segera sirna agar kita bisa belajar normal seperti semula ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya, masih pelajaran fikih ya. Yang kemarin sudah kita bahas tentang taharah, bersuci terkait dengan hadas kecil, hadas besar, kemudian bagaimana cara membersihkan hadas kecil ya kan, yaitu dengan cara berwudu. Karena wudu itu ya, seperti halnya pengertiannya adalah membasuh atau mengusap sebagian anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Rukun wudu yang sudah kita pelajari anak-anak ya, ada 6, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib atau berurutan. Niatnya pun anak-anak sudah tahu ya, nawaitul wudu aliraf'il ya, bukan lirab'il, liraf'il. Nawaitul wudu aliraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala ya. Oke, kemudian syarat-syarat wudu ya, syarat-syarat wudu: 1, beragama Islam ya kan. 2, mumayyiz, yaitu orang atau anak yang sudah membedakan antara baik dan buruknya sesuatu ya. Kayak anak-anak sudah mumayyiz, walaupun mungkin ada yang belum balik ya, karena balik itu umur 15 tahun atau belum 15 tahun tapi sudah haid bagi perempuan. Nah, suci dari haid dan nifas ya syaratnya. Jadi kalau masih haid ya harus mandi dulu. Kalau sudah bersih haidnya baru mandi, setelah itu baru berwudu ya. Oke, memakai air yang suci dan mensucikan ya. Tidak boleh air yang kotor, atau nggak boleh air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh, wudu pakai air degan misalnya ya, air kelapa atau air teh, itu kan air kopi, itu kan suci itu anak-anak ya, suci, bisa diminum, tapi tidak boleh untuk dipakai untuk berwudu. Harus suci dan mensucikan, air bersih, air yang banyak ya, seperti itu. Oke, dan airnya harus meresap ke kulit, tidak ada yang menghalangi ke kulitnya ya kan. Tuh, baik dengan cat, lem atau hal yang lain ya, harus dibersihkan dulu sampai kemudian air itu bisa meresap ke kulit anggota wudu yang dibasuh. Nah, sunnah wudu: 1, mendahulukan yang kanan ya, membasuh tangan misalnya, yang kanan dulu ya anak ya. Kemudian mengulanginya 3 kali ya, membasuh muka 3 kali dan sebagainya. Kemudian tidak berbicara, tidak sambil ngomong ya. Ketika wudu usahakan menghadap kiblat ya, itu sunnahnya. Kemudian membaca bismillah sebelum berwudu ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci telapak tangan ya, berkumur, membasuh hidung, lalu kemudian membasuh muka sambil berniat itu ya kan. Nah, ini bersiwak, berkumur, membersihkan lubang hidung ya, mengusap telinga, itu sunnah itu ya. Membaca doa wudu ya, membaca doa sesudah wudu. Syukur-syukur setelah itu kemudian sholat 2 rakaat ya anak-anak ya, sholat 2 rakaat, di mana pahalanya nanti akan bersinar wajahnya di hari kiamat, di saat wajah-wajah manusia banyak yang hitam gelap gulita ya anak-anak ya. Nah, untuk doanya sesudah wudu sudah hafal semua kan? Yang belum setor silahkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kayak gitu ya anak ya, hafalah gampang ya. Oke, nah berikutnya batalnya wudu. Lah ini yang belum dicatat ya anak ya. Batalnya wudu: 1, mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur itu dua tempat ya, 2 lubang ya, itu sehingga bisa membatalkan wudu. Apa saja, baik itu angin ya, atau barang-barang tertentu
termasuk buang angin, buang air besar, buang air kecil, ya kan? Tuh. Kemudian hilangnya akal baik karena gila, pingsan atau mabuk, ya kan? Mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara, apalagi yang mabuk karena minuman keras, wah itu dosa besar itu ya. Oke, berikutnya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan saudaranya, ya. Ini menurut Imam Syafi'i ya anak-anak ya. Jadi ada beberapa pendapat ini, tapi yang paling hati-hati adalah jangan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan saudaranya, karena itu akan membatalkan wudhu kita. Menyentuh kemaluan atau lubang dubur ya, pintu dubur. Di sini dua pintu istilahnya ya. Yang ketutupan itu 2 pintu itu nah ya. Pintu atau 2 lubang, kubul dan dubur. Dubur itu yang buat buang angin, buang BAB itu dubur. Lubang belakang. Itu kalau menyentuhnya dengan telapak tangan. Kalau yang megangnya itu dengan belakangnya telapak tangan enggak apa-apa. Menyentuh kemaluan walaupun kemaluannya sendiri ya, apalagi kemaluan orang lain. Kecuali kalau kemaluan ini binatang, itu tidak batal. Anak-anak pas habis wudhu kesentuh kemaluannya kucing misalnya, ya itu nggak batal. Kecuali kalau ada najisnya habis pipis atau habis BAB ya kucingnya, ya itu harus dibersihkan najis, tapi tidak batal wudhunya, hanya dibersihkan kotorannya saja ya. Dan yang kelima adalah tertidur pulas, kecuali tidurnya dalam keadaan duduk bersila yang sekiranya lubangnya itu tertutupi sehingga tidak membatalkan wudhunya ya. Oke, itu anak-anakku semuanya batalnya wudhu ya. Nah, di sini ada hikmah wudhu anak-anak ya. 1, membersihkan anggota wudhu ya kan, menggugurkan dosa, masya Allah ya, dosa tangan, dosa mulut, dosa muka kita dari penglihatan yang tidak baik, dari pendengaran yang tidak baik ya kan. Menggugurkan dosa dari kaki yang mungkin dipakai berjalan sesuatu yang tidak baik. Membangkitkan semangat bekerja, beraktivitas, belajar anak-anak ya. Nah, terus menghilangkan ngantuk. Nah, untuk kalian yang suka ngantuk ya, itu salah satu cara menghilangkannya dengan cara berwudu. Ya, menjadikan wajah orang yang berwudu bersih, berseri-seri, terang benderang, menyenangkan, mempesona, ya kan? Nah, terpesona, aku terpesona, gitu kan anak ya? Itu aja anak-anak yang rajin berwudu, minimal setiap mau sholat, ya, setiap mau baca Quran dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kita mempelajari bab wudu ini anak-anak ya, kita akan menjadi anak-anak yang insya Allah pandai berwudu. Ini tata caranya berwudu yang sudah insya Allah anak-anak sudah bisa semua ya. Ini tata cara berwudu dan doa-doanya. Terus juga tata cara wudu bagi perempuan ya, karena seperti itu ya, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan demikian anak-anak dengan berwudu disucikan lahirnya, disucikan batinnya, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan barokah dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya ya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.